Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan mengenai proposal Pekan Kreatif Mahasiswa. Proposal ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Metaliana SPD MPD. Nah, anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Sri Hartati, ada Febri Listiana dan Arya Sutsana, dan juga Jessica Putri Aulia. Nah, jadi dari ringkasan proposal ini, di era modern ini, minuman kopi itu adalah teman setia di segala keadaan, di kesibukan setiap golongan usia. Nah, jadi aroma dan rasa yang nikmat serta mudahnya untuk mendapatkan minuman kopi ini menjadi suatu peluang para calon pengusaha untuk mengembangkan bisnis kecilnya. Nah, apalagi ditemani dengan roti awan. Nah, salah satu yang bisa menjadi peluang usaha itu adalah outlet coffee shop aroma. Nah, rasanya yang nikmat dan harganya juga tidak perlu merogoh kocek yang dalam. Dan mudah untuk didapatkan, memberikan peluang untuk memulai usaha kecil-kecilan. Jadi tujuan pengajuan proposal ini adalah untuk mengajukan usaha kecil menengah dengan target pasaran yaitu para pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum segala usia. Kemudian metode pemasaran yaitu dengan membuka outlet, memasarkan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, jadi cold bread itu atau roti awan itu dia sangat lembut, ringan, dan empuk, dan mengembang seperti awan. Juga sangat cocok sebagai peneman minum kopi. Nah, dari proposal ini kami akan membahas mengenai pendahuluan, kemudian ada gambaran umum, metode, biaya, dan jadwal. Nah, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jessica Putri Aulia. Kepada Jessica, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, dan manfaat. Latar belakang, berkembangnya waktu, banyak sekali minuman modern yang muncul, serta peneman minum kopi yaitu roti. Salah satunya adalah minuman cepat saji seperti kopi-kopian, dan penemannya adalah cold bread. Pembuatan dalam minuman cepat saji ini tidak terlalu sulit. Minuman ini hanya terbuat dari serbuk minuman pilihan seperti cappuccino, espresso, coffee macchiato, coffee Arabian, brown sugar, Milo, Thai tea, green tea latte, Coco Milo, vanilla latte, sedikit gula, dan susu. Sedangkan cold bread hanya telur, gula pasir, tepung maizena, vanila, dan pewarna makanan. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, apakah keunikan dari coffee shop aroma? Bagaimana peluang usaha dan strategi pemasaran coffee shop aroma, dan bagaimana langkah mengembangkan dan strategi dalam keuangan untuk memperoleh keuntungan. Untuk tujuannya, yang pertama adalah mendeskripsikan pembuatan minuman dan roti di outlet coffee shop aroma, mengidentifikasi peluang usaha dan strategi pemasaran outlet kopi aroma, dan mengembangkan usaha dan strategi untuk memperoleh keuntungan outlet kopi aroma. Luaran dan manfaat. Nah, untuk luaran, menciptakan minuman yang nikmat dan harga yang terjangkau di kalangan pelajar,
terutama para pecinta minuman kopi, dan ditemani dengan cloud bread serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, untuk manfaatnya dapat menemukan semangat berkreativitas dan kemandirian dalam berwirausaha, dan dapat membaca peluang usaha dan strategi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Yesika Putri yang telah menyampaikan mengenai pendahuluan. Nah, selanjutnya gambaran umum, yaitu dijelaskan oleh teman saya Arya Susana. Kepada Arya, saya persilakan. Terima kasih kepada Tati atas kesempatan memberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai gambaran umum, yaitu yang terdiri dari keunikan, pangsa pasar, serta lokasi usaha. Nah, yang pertama itu ada keunikan produk. Untuk usaha kopi shop aroma ini merupakan bukan salah satu usaha yang baru ada di pasaran kuliner. Usaha ini sudah banyak berkembang di kalangan lingkungan masyarakat, sehingga minuman ini mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu, kami akan berusaha untuk mengemas minuman kopi shop aroma menjadi bentuk usaha yang berbeda dengan usaha-usaha yang ada di pasaran. Usaha minuman kopi shop aroma mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu varian dan rasa yang berbeda yang ada di pasaran, yaitu seperti cappuccino, espresso, kopi macchiato, kopi Arabian, brown sugar, Milo, Thai tea, green tea latte, coco Milo, dan vanilla latte. Yang kedua yaitu menyediakan roti yang sangat lembut beserta kopi, yaitu cloud bread. Di sini kami akan menyediakan beberapa varian rasa seperti rainbow cloud bread, Oreo cloud bread, cheese cloud bread, dan coklat cloud bread. Yang ketiga yaitu aman untuk dikonsumsi bagi kalangan remaja dan orang dewasa. Yang keempat, harga minuman kopi shop aroma sudah sangat terjangkau oleh masyarakat. Yang kelima yaitu proses pembuatan sudah higienis dan aman. Dan yang keenam, kemasan yang unik dan menarik. Masuk yang kedua yaitu pangsa pasar. Minuman kopi shop aroma selain rasa yang enak dan aroma yang khas, minuman ini juga baik dikonsumsi. Oleh sebab itu, target pemasaran kami adalah dari anak muda, orang tua, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan sebagainya. Untuk mencapai target pemasaran yang sudah kami tentukan, maka kami harus menentukan lokasi dan outlet yang kedepannya harus berdekatan dengan keramaian dan sering dilalui oleh banyak orang, sehingga mudah diakses banyak orang. Yaitu di mana lokasi usahanya. Lokasi usaha ini merupakan sangat penting dan juga sangat membantu dalam mengembangkan sebuah usaha. Dalam menentukan lokasi, kami sudah menentukan lokasi yang tepat dan juga mudah untuk dijangkau bagi banyak orang, yaitu di rimba Jalan Gudang Minyak, Kamboja, Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arya Susana. Selanjutnya mengenai metode pelaksanaan yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu metode pelaksanaan mengenai pengamatan lingkungan, rencana usaha, strategi pemasaran, persiapan, dan memulai usaha. Nah, untuk pengamatan lingkungan, nah di sini sebelum kita mendirikan usaha itu, kita harus yang paling utama itu kita harus melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, jadi tujuan melakukan pengamatan lingkungan ini menentukan bagaimana perkembangan suatu usaha kita nanti. Nah, jadi dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar didapatkan bahwa masyarakat di sini itu gemar meminum kopi, apalagi ditemani dengan roti. Nah, di sini roti kami ini sangat unik, yaitu roti awan. Jadi menarik untuk dibeli, dengan rasa yang lembut, enak, dengan berbagai varian rasa. Nah, kemudian ada planning usaha. Nah, jadi langkah selanjutnya itu ketika sudah mendapatkan ide atau mendirikan suatu usaha,
kita membuat planning usaha. Nah, di sini dijelaskan tentang latar belakang usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, estimasi, biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan dihadapkan. Nah, di samping itu dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Nah, kemudian ada strategi pemasaran. Nah, jadi untuk strategi pemasaran ini kami lakukan yaitu pertama membuat 4 jenis minuman kopi dan 6 jenis minuman yang viral atau hits. Nah, kemudian kedua itu menjual produk dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga itu menyebarkan brosur, dan yang keempat itu menawarkan produk via online dan menawarkan secara langsung. Nah, untuk persiapan usaha itu kita mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha coffee shop aroma ini. Jadi persiapan usaha itu ada divisi perlengkapan, divisi publikasi, dan divisi produksi. Nah, jadi divisi perlengkapan ini mempersiapkan alat dan perlengkapan seperti stand, gelas, cangkir, sendok, panci, kompor gas, tabung gas, meja lipat, kursi, colokan listrik, lampu, sapu, serokan, lap meja, toolbox, payung, wadah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada divisi publikasi. Nah, di sini divisi publikasi ini mempersiapkan bahan promosi seperti brosur, akun sosial media, misalnya Instagram, Facebook, dan website agar produk yang dijual dapat tersebar ke seluruh masyarakat. Nah, kemudian ada divisi produksi. Nah, di sini divisi produksi ini mempersiapkan segala kebutuhan untuk memproduksi minuman kopi seperti bubuk minuman, gula, susu, dan air. Kemudian memulai usaha. Nah, jadi memulai usaha ini ketika semua persiapan seperti perlengkapan, divisi publikasi itu disiapkan, maka usaha kopi shop aroma ini bisa dimulai. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai biaya dan jadwal akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Febri Listiana. Kepada Febri Listiana saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan biaya dan jadwal, anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan. Nah, adapun biaya yang digunakan untuk membuka outlet coffee shop aroma ini, biaya yang digunakan terbagi menjadi jenis pengeluaran. Nah, pertama ada peralatan penunjang, biayanya Rp7.073.000. Yang kedua ada bahan habis pakai, biayanya Rp195.000. Lalu yang ketiga ada perjalanan, biayanya Rp20.000. Lalu yang keempat biaya brosur plus spanduk dengan biaya Rp175.000. Jadi jumlah keseluruhannya Rp7.463.000. Nah, selanjutnya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan ini terbagi ke dalam rincian kegiatan yang dilaksanakan selama 4 bulan. Nah, pertama ada pengajuan usulan PKMK pada bulan Desember minggu pertama. Yang kedua ada persiapan program atau proposal pada bulan Desember yang dilaksanakan pada minggu kedua. Yang ketiga ada konsultasi dengan pembimbing, dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu ketiga. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan, persiapan alat-alat, dan persiapan bahan-bahan dilaksanakan pada bulan Desember minggu keempat. Lalu produksi, promosi, dan pemasaran dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, selanjutnya ada evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu keempat,
lalu pada bulan Februari pada minggu keempat, dan pada bulan Maret pada minggu keempat. Nah, yang terakhir ada rapat anggota. Ini dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu pertama, lalu pada bulan Februari minggu pertama, dan pada bulan Maret minggu pertama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada PB Rizdiana. Nah, dengan tersampainya biaya dan jadwal pelaksanaan, maka berakhirlah presentasi kami mengenai proposal PKM kewirausahaan, yaitu mengenai outlet coffee shop aroma. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.